Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film terbaru yang berjudul Wanted Man. Bercerita tentang seorang sersan polisi yang harus diburu oleh kelompok teroris demi menyelamatkan saksi mata. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film memperlihatkan bandar barang haram terbesar di Meksiko yang sedang bertransaksi dengan dua orang pria Amerika. Ternyata kedua pria Amerika itu merupakan anggota DEA yang sedang menyamar. Sudah lama mereka mengincar bandar tersebut dan sekarang mereka berpura-pura akan membeli semua barang haram si bandar dengan harga yang sangat mahal. Di waktu yang sama, tiba-tiba mereka digerebek oleh satu kelompok teroris dan langsung menodong si bandar beserta dua anggota DEA itu. Tanpa banyak bicara, kelompok teroris itu langsung menghabisi si bandar dan para anak buahnya termasuk dua anggota DEA tersebut. Kemudian para teroris itu mengambil satu koper uang milik DEA dan juga semua barang haram milik si bandar. Namun ketika mereka akan pergi, tiba-tiba ada dua wanita simpanan si bandar yang berhasil kabur dari tempat itu. Tak ingin ada saksi mata atas kejadian barusan, kelompok teroris itu langsung mengejar dua wanita tersebut. Untungnya kedua wanita itu berhasil bersembunyi di semak-semak sehingga kelompok teroris itu tidak menemukannya. Keesokan harinya kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Mike Johansson yang sedang lari pagi di tepi pantai dekat rumahnya. Ternyata Mike ini adalah seorang mantan militer yang sekarang berpindah tugas menjadi anggota polisi berpangkat sersan. Mike juga dikenal sebagai polisi brutal karena ia sering sekali menggunakan cara kekerasan tatkala menangkap targetnya. Selesai berolahraga, Mike langsung pergi ke kantor untuk menjalankan pekerjaannya. Sesampainya di kantor, Mike dipanggil oleh ketua polisi untuk menghadap ke ruangannya. Di sini si ketua polisi memperlihatkan video Mike yang sedang menghajar warga Meksiko akibat masuk ke Amerika secara ilegal. Video itu telah viral di media sosial dan sekarang Mike sedang menjadi perbincangan publik. Si ketua polisi meminta Mike agar tidak selalu menggunakan cara kekerasan tatkala menghadapi targetnya yang lemah atau rakyat biasa. Belum sempat Mike menjawab, si ketua polisi langsung meminta Mike agar ikut bersamanya, yaitu rapat dengan wali kota di ruangan sebelah. Sambil berjalan kaki, si ketua polisi mengatakan jika dua anggota DEA yang sedang menyamar telah dihabisi oleh sekelompok teroris. Bahkan kelompok itu juga menghabisi si bandar dan mengambil uang beserta barang haramnya. Kepolisian Amerika diperintah untuk menangani kasus tersebut dan juga menangkap kelompok teroris itu. Si ketua polisi baru mendapat kabar jika di kantor kepolisian Meksiko telah kedatangan dua wanita saksi mata yang merupakan simpanan si bandar. Rupanya dua wanita yang berhasil kabur semalam kini telah berada di kantor polisi Meksiko untuk meminta perlindungan. Si ketua polisi akan menugaskan Mike untuk menjemput dua wanita saksi mata itu. Karena hanya dari dua wanita tersebutlah mereka akan mendapat informasi lebih detail. Pada akhirnya Mike pun menerima tugas dari si ketua polisi dan ia akan pergi ke Meksiko besok pagi. No, sir. Malam harinya Mike mendatangi klub malam untuk bersenang-senang sebelum besok ia berangkat ke Meksiko. Di sini Mike bertemu dengan rekannya yang merupakan seorang polisi juga bernama Samsul. Bukan hanya Samsul, di sana juga ada seorang pria tua bernama Brainer yang merupakan teman dekat Mike. Rupanya Brainer ini adalah mantan atasan Mike di kepolisian yang sekarang sudah pensiun. Kemudian mereka bertiga lanjut mengobrol sambil menikmati jedak-jeduk suara musik.
You weren't much better conversation when we rode together, Brenner. Put that badge on the desk, just like dirty fucking Harry. Keesokan harinya memperlihatkan Mike yang sedang dalam perjalanan untuk menuju Meksiko. Sesampainya di perbatasan, Mike dihampiri oleh satu polisi perbatasan yang akan menemani Mike untuk menjemput dua wanita saksi mata. Setelah berkenalan, mereka berdua pun segera berangkat ke kantor polisi Meksiko. Should be pretty easy. Maybe a couple more years and put in for a transfer. Sesampainya di sana, si polisi perbatasan langsung membawa dua wanita saksi mata itu untuk dipindahkan ke mobil Mike. Hingga setelah itu mereka pun kembali menuju Amerika. Di tengah perjalanan, mobil Mike didekati oleh satu mobil polisi Meksiko. Kemudian polisi Meksiko itu meminta agar Mike menepi dan tiba-tiba akibat tembakan itu si polisi perbatasan dan satu wanita saksi mata harus tewas. Mike langsung berusaha menyerang balik polisi Meksiko tersebut dan inilah aksinya. Pada akhirnya Mike berhasil menghabisi dua polisi Meksiko itu. Kini yang tersisa hanyalah Mike dan satu saksi matanya yang bernama Rosa. Kemudian Mike melepaskan borgol Rosa lalu meminta Rosa agar mengobati perutnya karena ternyata Mike terkena tembakan. Setelah itu Rosa bergegas pergi untuk mencari bantuan. Sementara Mike harus pingsan karena luka di perutnya semakin parah. Ketika tersadar, Mike sudah berada di salah satu rumah dan ia juga telah mendapat pengobatan dari dokter. Namun tangan Mike harus diborgol dan dijaga oleh satu pria brewok. Tak lama datanglah Rosa bersama kakaknya yang merupakan salah satu anggota polisi Meksiko. Ternyata sekarang Mike sedang berada di rumah Rosa. Di sini Mike langsung bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan apakah polisi yang menyerangnya tadi adalah komplotan kakak Rosa. Sang kakak menjawab jika mereka hanyalah polisi gadungan yang berniat menggagalkan Mike untuk membawa Rosa dan temannya ke Amerika. Mereka tidak ingin jika Rosa dan temannya sampai memberikan informasi atas penyerangan kepada dua anggota DIA beserta si bandar yang kita lihat di awal film. Sehingga bisa dipastikan jika mereka adalah antek-antek dari kelompok teroris yang menghabisi dua anggota DIA dan juga si bandar. We had a doctor fix you up the right way. Where's my phone? You need to rest. Wait. Adegan berpindah ke kantor polisi Amerika dan di sini kita akan diperlihatkan dengan Samsul si rekan polisi Mike dan juga Brainer si mantan atasan Mike. Mereka berdua menghadap kepada sang ketua polisi untuk menanyakan kabar tentang Mike yang sampai sekarang belum juga kembali. Sang ketua menjelaskan jika Mike telah diserang oleh oknum polisi Meksiko namun ia berhasil melarikan diri bersama satu saksi mata bernama Rosa. Akan tetapi untuk kondisi dan keberadaannya sekarang sang ketua tidak mengetahuinya karena ia belum mendapat kabar dari Mike. Di sini Samsul dan Brainer meminta izin untuk mencari Mike di Meksiko. Karena mereka yakin kalau Mike pasti membutuhkan bantuan. Namun sang ketua tidak memberikan izin karena ia sudah meminta bantuan kepada FBI dan juga polisi lokal. Ditambah Brainer yang telah pensiun jadi ia tidak dapat ikut campur lagi dengan urusan kepolisian. Johansson has a few lives left. I know it. Keesokan harinya adegan kembali kepada Mike yang saat ini sedang diberi obat oleh Rosa. Di sini Mike bertanya kenapa tangannya diborgol, bukankah Mike tidak bersalah? Rosa menjawab jika kakaknya belum percaya kepada Mike dan menganggap Mike masih antek-anteknya kelompok teroris itu. Hal itu juga diperkuat karena Rosa melihat dengan mata kepalanya sendiri jika kelompok teroris itu merupakan anggota polisi Amerika. Mendengar hal tersebut tentu Mike tidak percaya karena semua polisi Amerika tidak pernah ada yang membelot. Di sini Rosa menjelaskan pada saat kejadian itu dirinya sempat mendengar percakapan mereka yang mengatakan jika dua anggota DIA yang dihabisi adalah mantan rekan mereka di kepolisian. Yang artinya kelompok teroris itu adalah polisi. I heard them. Mendengar hal tersebut Mike meminjam ponsel Rosa karena ia akan menghubungi sang ketua polisi untuk memberitahu ini semua.
Namun Rosa menolak karena kakaknya tidak mengizinkan Mike untuk menghubungi siapapun. The longer we're here, the more danger for your family, for you. Sore harinya Rosa kembali mendatangi Mike lalu menanyakan apakah benar Mike bukan antek-antek kelompok teroris itu. Mike bersumpah kalau dirinya polisi baik dan berniat melindungi Rosa sampai ke Amerika. Justru jika mereka berdua tetap tinggal di sini, maka keluarga Rosa akan terancam. Karena cepat atau lambat kelompok teroris itu akan menemukan keberadaan Rosa. Oleh sebab itu Mike meminjam ponsel Rosa karena ia akan menghubungi ketua polisi Amerika untuk meminta bantuan. Mendengar hal tersebut, pada akhirnya Rosa mau meminjamkan ponselnya kepada Mike. Call someone to come pick us up. Dengan cepat Mike segera menghubungi sang ketua polisi yang saat itu sedang berada di dekat Samsul. Mike langsung memberitahu lokasinya dan meminta sang ketua polisi agar mengirim bantuan untuk menjemputnya. Mike juga memberitahu jika kelompok teroris itu adalah anggota polisi Amerika sehingga mereka harus segera menemukan siapa dalangnya. Well, she said you heard him, and okay, we'll work it out. I gotta go. Tak lama setelah itu Rosa meminta izin kepada kakaknya jika ia dan Mike harus kembali ke Amerika demi membongkar kelompok teroris itu sebenarnya. Ditambah Rosa juga hanya akan membahayakan keluarganya jika masih tinggal di rumah ini. Namun sang kakak tidak memberi izin karena dirinya belum percaya kepada Mike. Dan juga Rosa akan aman tinggal di sini selagi masih ada sang kakak. Di waktu yang sama tiba-tiba ada beberapa mobil datang sehingga kakak Rosa langsung memerintah si bewok anak buahnya untuk bersiap. Rupanya mereka adalah kelompok mafia yang berniat menangkap Rosa dan Mike. Si ketua mafia itu meminta agar sang kakak menyerahkan saja Rosa beserta Mike supaya di sini tidak ada pertumpahan darah. Namun jelas sang kakak menolak hingga inilah yang terjadi. Di tengah peperangan, Mike terus berteriak agar dibukakan borgolnya karena ia akan membantu menghabisi kelompok mafia itu. Kakak Rosa yang kewalahan akhirnya ia pun memerintah si bewok agar membukakan borgol Mike. Namun ketika si bewok akan membukakan borgolnya, ia harus tertembak oleh salah satu anggota mafia dari belakang. Dengan cepat Mike segera mengambil kunci borgol dari jasad si bewok dan ia pun langsung membantu kakak Rosa menghabisi para mafia tersebut. Pada akhirnya Mike dan kakak Rosa berhasil meratakan mereka semua. Setelah itu untungnya ibu Rosa masih selamat dan yang menjadi korban hanyalah si bewok anak buah kakak Rosa. Di sini barulah sang kakak percaya kepada Mike dan ia pun mengizinkan Rosa untuk pergi ke Amerika bersama Mike. Namun sang kakak meminta agar mereka selalu berhati-hati karena kelompok teroris itu pasti akan memakai segala cara untuk melenyapkan Mike dan Rosa. Sebelum pergi, sang ibu memberikan uang kepada Rosa karena ia tahu jika Rosa tidak mempunyai uang untuk di perjalanan. Sang ibu juga memberikan kalung keberuntungan kepada Mike agar nantinya Mike bisa membawa Rosa dengan selamat beserta membereskan kasus ini. Di tengah perjalanan Mike memutuskan pergi dulu ke wartel yaitu untuk menghubungi sang ketua polisi. Karena untuk sampai ke Amerika dengan selamat, Mike membutuhkan bantuan sang ketua. Namun Rosa malah marah dan mengatakan jika setiap kali Mike menghubungi ketua polisi, pasti ada saja orang yang tiba-tiba datang menyerang mereka. Yang artinya secara tidak langsung Rosa curiga jika sang ketua polisilah dalang di balik kelompok teroris itu. Mendengar hal tersebut, Mike berjanji tidak akan menghubungi sang ketua polisi, melainkan akan menghubungi sahabat lamanya yaitu Brainer, si mantan atasannya dulu. Pada akhirnya Rosa mengizinkan Mike, namun sebaiknya nanti saja ketika mereka akan sampai di perbatasan. Mike pun langsung melanjutkan perjalanan untuk menuju ke perbatasan. Ketika sudah dekat dengan perbatasan, Mike memutuskan untuk beristirahat dulu di hotel karena hari sudah mulai malam. Kemudian Mike langsung menghubungi Brainer, sahabatnya, menggunakan ponsel Rosa.
Di sini Mike meminta bantuan Brainer agar menjemputnya besok pagi. Karena ia yakin jika di perbatasan sudah banyak sekali mafia suruhan kelompok teroris itu. Dengan senang hati, Brainer pun bersedia membantu Mike sehingga Mike langsung mengirimkan lokasinya sekarang kepada Brainer. Setelah itu terlihat Rosa dan Mike yang makan malam karena dari pagi mereka belum makan. Di sini Rosa menceritakan kenapa ia bisa jadi simpanan si bandar barang haram. Ternyata hal itu hanyalah berpura-pura. Karena sebenarnya Rosa diperintah oleh kakaknya yang merupakan polisi Meksiko untuk mencari informasi terkait si bandar tersebut. Namun tak disangka tiba-tiba mereka diserang oleh kelompok teroris itu, yang membuat semuanya jadi berantakan seperti sekarang. Mike pun percaya dengan apa yang Rosa katakan karena ia yakin jika Rosa adalah wanita baik-baik. Kemudian Rosa menanyakan apakah Mike sudah berkeluarga atau mempunyai anak. Mike menjawab jika dirinya sudah 2 kali menikah dan 2 kali bercerai. Selama pernikahannya, Mike belum sempat diberikan anak karena mungkin akibat ulah dirinya yang terlalu sibuk dengan pekerjaan. Setelah itu mereka berdua memutuskan untuk beristirahat karena besok harus bangun pagi. Let's get some sleep. Pagi harinya Mike terbangun dengan suara ketukan pintu. Ketika dibuka ternyata itu adalah Samsul, rekan polisi Mike. Samsul menjelaskan jika dirinya datang bersama Brainer yaitu untuk menjemput Mike. Brainer telah menunggu di mobil sehingga Samsul meminta Mike dan Rosa agar bersiap. Karena sekarang juga mereka harus segera pergi. Alright, let's get out of here while we still can. Pada akhirnya Mike dan Rosa segera pergi menaiki mobil Brainer sementara Samsul dan 1 anak buahnya menggunakan mobil yang satunya. Di tengah perjalanan Mike bertanya kepada Brainer dan supirnya apakah mereka akan aman. Si supir meminta agar Mike tenang saja karena mereka akan selalu melindungi Mike. Tak lama Rosa menanyakan tentang kegiatan apakah yang sehari-hari Brainer jalani semenjak pensiun dari polisi. Brainer menjawab jika hari-harinya selalu membosankan karena ia sangat merindukan masa mudanya dulu. Di waktu yang sama tak sengaja Rosa melihat gelang yang dipakai oleh Brainer. Sehingga ia pun langsung menyadari jika gelang itu sama persis dengan gelang yang dipakai oleh kelompok teroris dulu. Dengan cepat Rosa langsung berbisik kepada Mike dan memberitahu semuanya. Kemudian Mike meminta supir Brainer agar menghentikan mobilnya. Karena Mike dan Brainer harus turun dulu untuk mengobrol sebentar. Di sini Mike langsung menanyakan apakah benar jika kelompok teroris itu adalah Brainer dan pasukannya. Awalnya Brainer berpura-pura tidak mengerti dengan apa yang sedang Mike katakan. Kemudian datanglah Samsul dan supir Brainer yang menanyakan kenapa mereka turun di tempat panas seperti ini. Mike langsung meminta Samsul agar sebaiknya jujur saja, karena Mike sudah mengetahui semuanya. Tiba-tiba Brainer dan si supir menodong Mike lalu berkata jika apa yang semua Mike katakan adalah benar. Di sini Samsul meminta Brainer agar tidak menembak Mike. Karena Mike bisa diajak bekerja sama dengan mereka. Kemudian Brainer menjelaskan jika dulu dirinya dan pasukan hanya berniat mencuri barang haram lalu menghabisi si bandar saja. Namun sialnya di sana ada 2 anggota DIE yang sedang menyamar. Sehingga dengan terpaksa mereka juga harus menghabisi kedua anggota DIE tersebut. Ditambah mereka harus meninggalkan 2 wanita saksi mata yaitu Rosa dan 1 temannya yang dulu sedang berpura-pura menjadi simpanan si bandar. We were there for the money. You know how it is these days. It was meant to be an easy in and out. No shots, no dead. Brainer berjanji jika dirinya tidak akan menghabisi Mike asalkan Mike mau bekerja sama dengan mereka yaitu menghabisi Rosa. Tak lama Rosa pun dibawa keluar karena mereka harus menghabisinya sebelum sampai ke Amerika. Di sini Samsul meminta maaf kepada Mike lalu mengatakan jika setelah ini semuanya akan baik-baik saja. Namun ketika Rosa akan dihabisi, Mike meminta agar mereka mencari solusi lain selain menghabisi Rosa. Mendengar hal tersebut, Brainer pun menjadi kesal sehingga ia berniat akan menghabisi Mike juga karena tidak bisa diajak bekerja sama. Samsul mencoba menghalangi Brainer karena jika mereka menghabisi Mike maka urusannya akan semakin ribet, namun tiba-tiba
Setelah itu Mike diserang oleh satu anak buah Samsul yang berjaga di mobil, namun tentu Mike dengan mudah berhasil menghabisinya. Pada akhirnya Mike berhasil meratakan mereka semua. Kemudian Mike dan Rosa langsung pergi menuju ke Amerika karena sekarang mereka bisa pergi dengan aman. 1 minggu kemudian memperlihatkan Mike yang sedang mengobrol dengan sang ketua polisi. Di sini sang ketua berterima kasih kepada Mike karena Mike bukan hanya membawa saksi mata, melainkan membereskan kasus ini sampai ke akar-akarnya. Sang ketua polisi juga berjanji jika setelah ini jabatan Mike akan diangkat. Tak lama setelah itu terlihat Rosa yang baru selesai memberikan kesaksiannya atas semua informasi yang ia ketahui. Kemudian Rosa menghampiri Mike lalu berterima kasih karena telah menyelamatkannya, kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.